Halo, teman-teman. Hari ini, kita akan bahas tentang kekuatan super yang kita semua miliki. Pengaturan diri. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku kita. Keterampilan ini penting untuk sukses di semua bidang kehidupan, mulai dari ujian hingga membangun hubungan yang kuat. Bayangkan ini, kamu sedang mengerjakan proyek yang menantang, dan rasa frustrasi mulai muncul. Pengaturan diri memberdayakan kamu untuk mengakui perasaan tersebut, mundur selangkah, dan menemukan cara positif untuk mengelola situasi. Pengaturan diri membantu kita tetap fokus, termotivasi, dan tangguh dalam menghadapi rintangan. Ini tentang membuat pilihan sadar yang selaras dengan nilai dan tujuan kita. Ketika kita menguasai pengaturan diri, kita membuka potensi penuh kita dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Jadi, apakah kamu siap untuk membuka kekuatan supermu? Mari kita selami lebih dalam dunia pengaturan diri dan jelajahi bagaimana hal itu dapat mengubah hidupmu. Perjalanan menuju pengaturan diri dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Ini berarti mengenal kekuatan, kelemahan, pemicu, dan motivasi kita. Apa yang membuat kita bersemangat? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang menyebabkan kita stres? Kesadaran diri seperti menyinari dunia batin kita. Ini membantu kita mengidentifikasi pola dalam pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Misalnya, apakah kamu cenderung menunda-nunda ketika merasa kewalahan? Atau apakah kamu mudah frustrasi ketika dikritik? Setelah kita memahami pola kita dapat mulai mengantisipasi tantangan dan mengembangkan strategi untuk menavigasinya secara efektif. Kesadaran ini penting untuk membuat pilihan sadar yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Ingat, kesadaran diri adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Ini membutuhkan usaha yang konsisten dan kemauan untuk merenungkan pengalaman kita. Semakin kita memahami diri kita sendiri, semakin baik kita diperlengkapi untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku kita. Sekarang kita telah memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Mari kita bicarakan tentang menetapkan tujuan. Tujuan memberi kita arah dan tujuan. Mereka membantu kita memprioritaskan waktu dan energi kita. Anggap tujuanmu sebagai tujuan yang ingin kamu capai. Untuk sampai ke sana, kamu memerlukan peta jalan. Disitulah perencanaan berperan. Bagi tujuanmu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini membuatnya tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah dicapai. Misalnya, jika tujuanmu adalah makan lebih sehat, mulailah dengan memasukkan lebih banyak buah dan sayur ke dalam menu makanmu. Memiliki rencana membantumu tetap fokus dan terorganisir. Ini juga memungkinkanmu untuk melacak kemajuanmu dan membuat penyesuaian di sepanjang jalan. Ingat, fleksibilitas adalah kuncinya. Jangan takut untuk merevisi rencanamu jika diperlukan. Bagian 4. Memantau kemajuanmu. Tetap di jalur menuju tujuanmu. Saat kamu berusaha mencapai tujuanmu, penting untuk memantau kemajuanmu secara teratur. Ini membantumu tetap di jalur dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Anggap saja seperti memeriksa GPS saat dalam perjalanan. Kamu perlu tahu apakah kamu menuju ke arah yang benar, dan apakah ada jalan memutar di sepanjang jalan. Gunakan jurnal, gunakan perencana, atau unduh aplikasi pelacak. Temukan metode yang paling cocok untukmu. Renungkan kemajuanmu secara teratur. Apakah kamu mematuhi rencanamu? Apakah ada hambatan yang perlu kamu atasi? Memantau kemajuanmu membantumu mengidentifikasi area di mana kamu unggul dan area di mana kamu mungkin perlu melakukan penyesuaian. Ini memungkinkanmu untuk merayakan keberhasilanmu dan belajar dari kemunduranmu. Bagian 5. Pengendalian diri dan evaluasi. Menavigasi tantangan dan merayakan keberhasilan. Tantangan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola impuls kita dan menahan godaan yang mungkin menggagalkan kita dari tujuan kita. Bayangkan kamu sedang mencoba menabung untuk liburan impian. Pengendalian diri membantumu menahan keinginan untuk berbelanja secara berlebihan untuk pembelian yang tidak perlu. Penting juga untuk mengevaluasi kemajuan kita secara teratur. Ini melibatkan penilaian yang jujur tentang keberhasilan dan kemunduran kita. Apa yang berhasil dengan baik? Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda? Evaluasi diri membantu kita belajar dari pengalaman kita dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Ini tentang bertanggung jawab atas tindakan kita dan berusaha untuk perbaikan terus-menerus. Ingat,
Kemunduran adalah peluang untuk tumbuh. Jangan takut membuat kesalahan. Kuncinya adalah belajar dari kesalahan tersebut dan terus maju. Bagian 6. Kekuatan motivasi dan adaptasi, memacu perjalananmu dan merangkul perubahan. Motivasi adalah bahan bakar yang membuat kita terus maju dalam perjalanan kita menuju tujuan kita. Saat kita termotivasi, kita lebih mungkin untuk bertahan melalui tantangan dan mencapai kesuksesan. Temukan apa yang menginspirasimu dan gunakan itu untuk memacu motivasimu. Ini bisa berupa kutipan favorit, papan visi, atau dukungan dari orang-orang terkasih. Hidup penuh dengan kejutan, dan terkadang kita perlu menyesuaikan rencana kita untuk mengakomodasi perubahan yang tidak terduga. Fleksibilitas adalah kunci untuk mempertahankan pengaturan diri di dunia yang terus berkembang. Jangan takut untuk menyesuaikan tujuan atau metodenya jika diperlukan. Kemampuan beradaptasi dengan situasi baru sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Bagian 7. Mencari bimbingan. Bagaimana konselor dapat membantumu menguasai pengaturan diri? Terkadang kita semua membutuhkan sedikit bimbingan dalam perjalanan kita. Konselor adalah profesional terlatih yang dapat memberikan dukungan dan alat untuk meningkatkan keterampilan pengaturan diri kita. Mereka dapat membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, mengembangkan mekanisme coping yang efektif, dan membuat strategi yang dipersonalisasi untuk kesuksesan. Konselor menyediakan ruang yang aman dan rahasia untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Mereka menawarkan strategi dan teknik berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran diri, penetapan tujuan, dan pengaturan emosi. Ingat, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini tentang berinvestasi pada diri kita sendiri dan kesejahteraan kita. Konselor dapat membekali kita dengan alat dan dukungan yang kita butuhkan untuk berkembang di semua bidang kehidupan. Jadi, jika kamu merasa terjebak atau kewalahan, jangan ragu untuk menghubungi konselor. Mereka dapat membantumu membuka potensi penuhmu dan mencapai tujuanmu.